Di sebuah desa kecil di Riau, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Kehidupannya sederhana, jauh dari hingar-bingar kota. Namun, cita-cita Budi membuncah. Ia ingin mengubah nasib keluarganya yang serba kekurangan. Dengan tekad bulat, ia meninggalkan kampung halamannya yang asri, menuju Jakarta, kota besar yang dipenuhi harapan dan mimpi. Jakarta bagaikan raksasa yang menelan bulat-bulat mimpi Budi. Ia bekerja keras, menjadi pemulung, mencari nafkah dari tumpukan sampah yang tak berujung. Hari-harinya dipenuhi keringat dan debu, namun uang yang dikumpulkannya tak pernah cukup untuk mengubah keadaan. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Budi tetap miskin, jauh dari harapan yang ia impikan. Kecewa dan lelah, ia memutuskan untuk pulang ke desa. Kembali ke desa, Budi tak patah semangat. Ia melihat potensi di desanya yang selama ini terabaikan. Dengan modal sedikit yang ia kumpulkan, Budi memulai usaha pengolahan hasil bumi. Ia mengajak beberapa pemuda desa untuk bergabung, membangun ekonomi baru berbasis pertanian dan kerajinan lokal. Usaha Budi berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup warga desa. Namanya pun mulai dikenal sebagai sosok inspiratif. Namun, perjalanan asmara Budi tak semulus usaha bisnisnya. Ia dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan pekerja keras, namun cintanya selalu berujung kekecewaan. 2 kali ia menikah, namun kedua pernikahannya kandas karena pasangannya yang gemar berselingkuh. Pertama, ia menikahi seorang gadis desa yang cantik jelita bernama Ani. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya harmonis, namun Ani diam-diam menjalin hubungan dengan seorang pria kaya dari kota. Budi yang patah hati memilih bercerai. Pernikahan keduanya dengan seorang janda kaya bernama Ratih juga berakhir tragis. Ratih yang lebih muda darinya ternyata masih menyimpan rasa kepada mantan suaminya. Ratih kerap berselingkuh dan menghabiskan uang Budi untuk memenuhi kebutuhan selingkuhannya. Budi merasa tertipu dan kembali merasakan kepahitan cinta. Kegagalan demi kegagalan dalam asmara tak membuat Budi menyerah. Ia fokus pada pengembangan desanya dan mencari ketenangan batin. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak hanya terletak pada cinta romantis, tetapi juga pada kepuasan batin dan kontribusi bagi sesama. Di tengah kesendiriannya, Budi tetap tegar, terus berjuang membangun desa tercintanya. Kisah Budi menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kesuksesan dan kebahagiaan bukanlah satu paket, dan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kegagalan demi kegagalan dalam asmara justru menjadi cambuk bagi Budi. Ia mencurahkan seluruh energi dan fokusnya pada pengembangan desa. Usaha pengolahan hasil bumi yang dirintisnya semakin berkembang pesat. Budi berinovasi, mengembangkan produk-produk baru, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Ia juga berinvestasi di bidang pendidikan dan infrastruktur desa, membangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Keahliannya dalam manajemen dan kepemimpinan membuat desanya berkembang pesat, meningkatkan kesejahteraan warga, dan menjadikannya sebagai desa percontohan di daerah Riau. Lambat laun, kekayaan Budi melimpah. Ia menjadi orang terkaya di desanya, bukan karena mengejar harta, tetapi sebagai konsekuensi dari kerja keras dan dedikasi untuk membangun desanya. Di tengah kesuksesannya, Budi menemukan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Dukungan moral dari seorang perempuan cantik berkulit putih, keturunan negeri seberang yang telah menjadi mualaf, memberikan warna baru dalam hidupnya. Perempuan itu, yang bernama Sera, menghargai kebaikan hati dan semangat juang Budi. Ia tak tergoda oleh kekayaan Budi, melainkan tertarik pada kepribadiannya yang rendah hati dan semangatnya untuk membantu sesama. Dukungan Sera memberikan Budi kekuatan untuk terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Hubungan mereka berkembang dengan tenang dan penuh kehangatan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan percintaan yang pernah mengecewakan Budi sebelumnya.
Kisah sukses Budi bukan hanya kisah tentang kekayaan materi, tetapi juga kisah tentang keuletan, kebaikan hati, dan pentingnya kedamaian batin. Dukungan Sarah, istrinya yang seorang mualaf, menjadi pendorong bagi Budi untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia lebih rajin beribadah, aktif di kegiatan keagamaan di desanya, dan selalu berusaha untuk menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Kehidupan rumah tangganya harmonis dan penuh kebahagiaan. Budi dan Sarah dikaruniai seorang anak laki-laki yang menggemaskan. Kini berusia TK. Puncak kebahagiaan Budi dan Sarah tercapai ketika mereka berhasil menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdiri di hadapan Ka'bah, Budi merasakan kekuatan iman yang luar biasa, mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Perjalanan spiritual ke Tanah Suci semakin memperkuat ikatan antara Budi dan Sarah, membuat mereka semakin dekat dan saling menguatkan. Kabar keberhasilan Budi menunaikan ibadah haji bersama keluarga kecilnya sampai ke telinga mantan-mantan istrinya. Ani dan Rati, yang dulunya pernah meninggalkan Budi, kini merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka melihat kesuksesan Budi bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi spiritual. Budi telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Sarah, sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Ani dan Rati menyadari kesalahan mereka di masa lalu, dan menyesali keputusan mereka meninggalkan seorang pria sebaik Budi. Mereka hanya bisa menatap kehidupan Budi dari kejauhan, menyesali kesempatan yang telah mereka sia-siakan. Kisah Budi menjadi teladan bagi banyak orang, bahwa kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang diiringi dengan iman dan kebaikan hati. Kecantikan Sarah, istri Budi yang berdarah campuran negeri seberang, memang memikat hati banyak orang. Wajahnya yang ayu, kelembutannya, dan cara bicaranya yang lembut membuat banyak lelaki di desa, bahkan dari luar desa, menaruh kagum pada Budi. Mereka menganggap Budi beruntung memiliki istri secantik Sarah. Namun, keindahan Sarah juga menarik perhatian yang tak diinginkan. Suatu hari, muncullah seorang lelaki dari luar desa yang berusaha mendekati Sarah. Lelaki itu, yang bernama Doni, berasal dari kota besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Ia terpukau oleh kecantikan Sarah dan berusaha menarik perhatiannya dengan memberikan hadiah-hadiah mewah dan janji-janji manis. Doni tidak mengerti nilai-nilai kehidupan sederhana yang dibangun Budi di desa. Ia hanya melihat kecantikan Sarah sebagai sebuah trofi yang harus dimilikinya. Kedatangan Doni membuat Budi waspada. Ia mengetahui niat Doni yang tidak baik dan siap melindungi keluarga kecilnya dari ancaman apapun. Kehadiran Doni menciptakan tegangan dan mengancam kedamaian yang telah dibangun Budi di desanya. Bagaimana Budi akan menghadapi ancaman ini dan melindungi keluarganya? Kisah ini akan berlanjut. Doni, dengan kekayaannya, mencoba berbagai cara untuk memikat Sarah. Ia mengirimkan bunga-bunga mahal, perhiasan berlian, dan bahkan menawarkan perjalanan mewah ke luar negeri. Namun, Sarah tetap teguh pendiriannya. Ia bukanlah wanita yang mudah tergoda oleh harta. Baginya, cinta dan kesetiaan Budi, serta kebersamaan mereka membangun desa, jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Ia melihat Doni sebagai seorang yang dangkal, hanya tertarik pada kecantikan fisiknya tanpa melihat isi hatinya. Sarah dengan bijaksana menolak semua pemberian Doni. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Budi dan tidak akan pernah meninggalkan suaminya. Ia menghargai kesederhanaan dan kebaikan hati Budi, serta semangatnya untuk membangun desa. Sikap Sarah yang tegas dan bijaksana membuat Doni semakin terkesan. Ia mulai melihat bahwa kecantikan Sarah dipadukan dengan kepribadiannya yang kuat dan bermartabat. Doni sadar bahwa ia telah salah menilai Sarah. Ia mencoba untuk meminta maaf kepada Budi dan Sarah dan mengakui kesalahannya.
Meskipun permintaan maaf Doni tidak langsung diterima, tetapi peristiwa ini membuat Budi dan Sera semakin mengerti arti sejati dan kekuatan cinta yang tulus. Kejadian ini juga menjadi bukti bahwa kekayaan tidak selalu bisa membeli segalanya, terutama kesetiaan dan cinta sejati. Suatu hari, sebuah informasi mengejutkan terungkap. Ternyata Doni, lelaki kaya yang mencoba mendekati Sera, adalah selingkuhan Ani, mantan istri Budi. Hubungan gelap mereka terbongkar secara tidak sengaja. Sebuah pesan singkat yang tertinggal di ponsel Doni secara tidak sengaja dilihat oleh salah satu warga desa yang mengenal Ani. Isi pesan tersebut mengungkapkan hubungan terlarang mereka. Berita ini menyebar dengan cepat di desa, membuat Budi dan Sera semakin yakin bahwa kehadiran Doni memang bertujuan untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangga mereka. Ani, yang menyesali kesalahannya di masa lalu, kini terlihat semakin terpuruk. Ia tidak hanya kehilangan Budi, tetapi juga harus menghadapi aib hubungan gelapnya dengan Doni. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang di desa, bahwa kebohongan dan pengkhianatan akan selalu terungkap pada akhirnya. Budi dan Sera semakin menguatkan ikatan pernikahan mereka. Suatu malam, keheningan di sekitar rumah Ani pecah. Bisikan dan desas-desus tetangga mulai terdengar, bercampur dengan suara tawa yang tertahan dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Ani, mantan istri Budi, kedapatan membawa seorang pria ke rumahnya, Doni, bukan suaminya. Kegaduhan semakin menjadi ketika beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik pagar, menyaksikan pemandangan yang tak terduga. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Budi, yang mendengar kabar tersebut, bergegas pulang. Ia mendapati rumahnya dikelilingi oleh tetangga yang berbisik-bisik. Suasana tegang terasa di udara. Konfrontasi antara Budi, Ani, dan Doni tak terelakkan. Malam itu, rumah Ani menjadi saksi bisu sebuah pertengkaran yang penuh emosi, mengungkapkan rahasia dan luka lama yang tak kunjung sembuh. Desas-desus tentang kejadian itu menyebar bak api di padang ilalang, menghantui kehidupan Ani dan Budi di lingkungan mereka. Meskipun Budi telah menceraikan Ani dan kini hidup bahagia bersama istri barunya, seorang mualaf cantik berkulit putih dari negeri seberang, ia tetap mengizinkan Ani menempati rumah tersebut. Namun, perselingkuhan Ani dengan Doni yang terus berlanjut memicu kemarahan Budi. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Tanpa ragu, Budi mengambil keputusan tegas. Ia menarik kembali kepemilikan rumah tersebut dari Ani, membatalkan segala kesepakatan sebelumnya. Keputusan ini bukan hanya soal harta benda,